Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saudara-saudaraku semua. Balik lagi, ya. Kali ini malam ini saya ditemani oleh seorang yang luar biasa, gitu. Teman-teman semua, saya akan melakukan bukan investigasi ya, melakukan ngobrol sama penulis buku kita malam ini. Kalau investigasi kesannya apa gitu kan. Oke, bedah buku kali ini itu masuk ke episode yang ke-6. Masuk episode yang ke-6, kita nggak terlalu formal-formal juga. Ya. Masih didukung pakai StreamYard ya. Jadi teman-teman bisa gabung, bisa komentar nanti di bawah. Udah buku yang episode ke-6 ini itu ngambil judul bukunya adalah Tinta Samudra di Meja Kerja. Disampaikan oleh penulisnya tentu saja. Penulisnya ini Pak Cahya Fajar. Nanti biodatanya apa segala macam beliau bisa share nanti ya ke kita semua. Dan sangat menarik gitu, sangat menarik. Kenapa kok tinta samudra di atas meja itu? Kalau samudra kan di lautan. Ini di atas meja. Gitu. Kok bisa gitu? Oh, ada samudra di atas meja. Tapi bukan di belakang meja ya. Jadi teman-teman nanti kalau misalkan menyaksikan broadcast ini, menyaksikan live streaming Facebook ini, bedah buku ini, silahkan sebutkan nama, daerah asal, kami tampilkan di layar broadcast ya. Nanti barangkali ada sesuatu dari sang penulis kan bisa mantau gitu. Kemudian teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan nanti bisa di kolom komentar sini ditulis, kita akan pop out di sini ya. Baik, Mas Fajar, jangan Pak, kesannya tua. Ya. Mas aja ya. Ya. Mas Fajar nih. Kita akan mulai coba bercerita tentang buku yang telah ditulis oleh Mas Fajar ini. Sekalian perkenalkan diri secara mandiri ya, siapa, di mana, aktivitas apa, gitu. Nanti takut salah kalau misalkan saya perkenalkan sebagai titik, kalau nggak ada surat tugasnya repot juga. Iya, saya ditanya surat tugasnya mana? Oh iya. Baik, silakan Mas Fajar. Saya silakan untuk bercerita, ngobrol kita. Oke, silakan. Oke, makasih Kang. Ini sebelumnya terima kasih banget ini kesempatan yang luar biasa nih. Saya bisa tampil di depan teman-teman sekalian. Terima kasih kesempatannya Kang Asari. Jadi kalau sedikit perkenalan, enak tuh ya, kayaknya sambil nyerutut gitu ya. Santai, kita santai aja. Saya kalau nama lengkap Mas Cahya Fajar Budi Hartanto, biasa orang panggilnya Fajar gitulah. Cuman memang belakangan agak familiarnya ditambahin cap di depan gitu, jadinya cap Fajar gitu. Nah, kenapa? Karena memang profesi asalnya awalnya di laut gitu. Sejak saya mulai kuliah 2003 itu sudah prakteknya di atas kapal sampai dengan 2011 berlayar terus tuh. Ya, ada di daratnya sih sebentar sekolah, naikin kelas aja gitu. Begitu mulai 2012 saya di darat, mulai berkarir di darat. Nah, itulah kenapa tadi ada pertanyaan Tinta Samudra di meja kerja tuh. Nah, jadi asalnya dari laut dibawa ke darat gitu kan. Jadi yang awalnya bekerjanya sebagai pelaut, jadi dunia gitu, sekarang udah di kampus, sudah di darat. Nah, mungkin teman-teman juga perlu tahu juga lah gitu sepintas. Saya mulai
Ini kenal Kang Asar ini beberapa tahun yang lalu nih, belajar NLP nih. Karena waktu itu kepikirannya gini, mau kerja di darat tuh orang sekarang tuh mesti ada nilai plusnya gitu. Kalau orang di laut sih karena skill ya, profesionalnya kan udah jelas keahliannya. Jadi ya cukup lah sertifikat atau bukti keahlian. Tapi di darat tuh kalau nggak punya keunikan, nggak punya sesuatu yang beda ketika ngomong sama orang lain tuh nggak ada yang beda tuh, nah terus jadinya sama aja dengan orang lain tuh sulit lah untuk bersaing gitu. Maka kita coba ikutin karena kebetulan saya senang dengan pengembangan diri, maka cari baca-baca di internet, menarik nih kayaknya nih NLP nih gitu. Salah satunya termasuknya buku ini hasil dari sana tuh, punya kalau Oh gitu ya. cerita-cerita gitu. Luar biasa. Karena waktu nulis goalnya, saya nulis tuh 2018 harus punya buku gitu. Waktu setiap kali ditawar buku tuh semuanya ada, cuma kadang nah ada aja lah gitu, apa kendala beneran apa kita jadikan alasan itu sebagai kendala gitu. Jadi dari pernah kita yang dari WA jadikan buku tuh. Yang itu ya. Dulu pernah kan ya. Yang dari grup itu. Itu juga tuh dari situ sebenarnya udah spiritnya kuat banget nih. Buku ini aja nih 2 tahun hampir nggak jadi kayaknya nih buku ini. 2018 tuh para penulis sudah ngumpul gitu. Iya. Terus ngeditnya lama gitu karena sedikit-sedikit, terus akhirnya ini kalau diterbitin siapa yang mau nerbitin gitu kan. Nah, jadi sampailah ketemu dengan Kang Asari untuk mengangati itu akhirnya terbit lah gitu. Untuk akhirnya jadi luar biasa loh, sambutannya ini luar biasa. Jadi tertunda 2 tahun gitu. Jadi karena yang nulis itu udah nunggu-nunggu juga gitu. Ya persis karena idenya waktu itu ini ditulisnya idenya adalah 25 Juni. Ceritanya 20 Juni itu hari pelautnya. Ada yang di tahun 10. Nah, sejak Juni di waktu itu 12 berpikir peringatnya kalau hanya kayaknya seminggu biasa. Nah, itu ya biasa gitu. Terus ada yang pikir wah, pelaut suruh nulis. Pelaut tuh tulis. Pokoknya kalau pelaut suruh nulis katakanlah sebagai kewajiban guys ilmiah gitu. Nah, mereka mikirnya gini, dapat berapa sih dari nulis gitu. Itu aja lah kalau repot-repot suruh nulis mendingan balik lagi ke laut gitu. Ya, akhirnya menulis. Lagi kalau saudara karya ilmiah gitu yang pakai susunan struktur gitu ya, itu susah. Makanya saya awali pengalaman dulu. Kalau ngajak mereka nulis ilmiah agak sulit kan. Makanya buku ini kan bahasa tuturnya bahasa tulisan biasa, betul. Bahasa baca. Nah, orang cerita. Nah, itulah awal akhirnya teman-teman kata kapten itu melalui beliau sulit bisa dapat satu buku merupakan bagus lah, kita bisa bukti semangat untuk mereka-mereka yang ya mengatakan kalau nulis itu susah gitu. Nulis itu nggak mungkin bagi kami para pelaut, orang-orang praktisi gitu yang secara teknis bisanya mengerjakan. Kira-kira itu awalannya, pengantar awalnya sih Kang. Kalau saya coba share screen bisa nggak ya? Share screen bisa juga, boleh. Kalau misalkan ada yang mau ditampilkan, silakan, Mas Fajar. Oh ya, ada komentar. Putus-putus coach, biasa. Silakan, kalau mau share screen bisa juga. Oke, buat teman-teman nanti boleh ya bertanya, misalkan apa aja tentang buku ini, silahkan ditanyakan dan tulis di komentar. Jadi misalkan nanya boleh lah, bebas. Bisa melalui beranda saya, timeline Facebook saya, atau timeline Mas Fajar. Itu secara langsung. Memang luar biasa ini para pelaut gitu ya. Saya lihat sebelum dimasukkan ke penerbit,
Istilahnya sebelum dicetak saya lihat apa mentahnya. Luar biasa. Saya baca bagian daftar riwayat hidupnya aja, CV-nya gitu, luar biasa ini. Apalagi dari beberapa orang yang nulis itu perempuan kan? Ada berapa orang ya yang perempuan tuh? Ada 2 orang. Jadi 2 ini orang. semua ditulis oleh 7 orang, yang 2 perempuan, yang 5 laki-laki. 5 laki-laki. Luar biasa, perempuan pelaut, kapten pula. Ya, sampai ada yang cerita tentang melahirkan suami istri. Ya. Jadi ini saya pengen share screen, tapi kalau saya share screen ini di bawah ini yang ada share screen ini ya. Iya. Kemudian saya pilihnya PowerPoint saya kan dibuka nih kan. Iya, boleh kirim ke saya kan? Kirimnya kemana nih? Ke WhatsApp aja. Oh, pakai WhatsApp. Oke. Aja ya, sambil saya kirim lewat WhatsApp ya. Oke. Jadi buku ini ditulis oleh 7 orang. Jadi ya mungkin mereka lah satu-satu supaya adil ya, nggak mungkin kan karena bukan saya sendirian yang nulis gitu kan. Kemarin udah sih kita udah bikin peluncuran bukunya pas 25 Juni 2020 itu. Nah cuman ini malam ini nggak bisa pada join, tapi nggak tahu deh kalau mereka monitor di gitu ya. Jadi ada Pak Daryono. Pak Daryono ini engineer. Jadi dulunya adalah engineer atau masinis di atas kapal, kemudian beralih ke darat, gitu, kerja ke darat dari Makassar awalnya, kemudian meniti karir sampai yang terakhirnya beliau pensiun itu sebagai sekretaris PUKP 5, jadi penguji keahlian pelaut lah. Jadi semua pelaut, semua ujian itu kalau di wilayah 5 itu Semarang dan sekitarnya, beliau sekretaris panitia ujiannya. Kemudian yang kedua itu Kapten Sutini. Kapten Sutini itu memang pelaut perempuan, itu ulung banget. Sampai sekarang pun kalau ditanya masih mau berlayar, masih. Kalau saya nanti dulu ya, gitu ya. Luar biasa. Kalau ini mah nggak ragu lah. Kalau ditanya masih mau berlayar, kayak masih pokoknya gitu. Kapten Sutini itu sekarang ngajar di Universitas Maritim AMNI di Semarang sini juga. Dulu aku ngambil kelas 2-nya, jadi kalau di pelaut itu ada level-levelnya gitu. Kelas 3, kelas 2, kelas 1. Pas ambil kelas 2-nya, itu bareng dengan saya. Nah, itulah posisi beliau sambil hamil tuh, sambil hamil pas mau ujian negara, pas dia mau melahirkan gitu. Wah, itu seru banget itu pengalaman beliau tuh. Gitu ya nggak kapok loh, langsung masih berlayar lagi tuh. Anaknya jadi anaknya Mbah. Karena suami istri pelaut. Dua-duanya ya berarti ya. Iya, dua-duanya. Busutin itu orang dek, istrinya suaminya orang mesin gitu, engineer. Kemudian Pak Budi Purnomo juga engineer. Jabatan terakhirnya di darat itu sampai kemarin ini barusan selesai jadi kepala sekolah SMK pelayaran APL di Semarang sini. Jadi sampai dengan kepala SMK, orang mungkin bingung ya, pelaut bisa jadi kepala SMK. Nah, itulah gambaran yang menggambarkan tinta samudra di meja kerja tuh kira-kira begitulah. Kemudian berikutnya lagi ada Mbak Arleni. Mbak Arleni ini ketemu saya pada waktu kami sama-sama ngambil sertifikasi untuk trainer. Jadi ada namanya kalau di pelayaran itu ada 3 kelas training of trainernya. Ada 609 untuk pengajar, 312 untuk penguji, 610 untuk penguji praktikum. Nah itu kalau apa namanya Bu Erleni ketemu saya waktu di 610 di BP2TL mana Depok ya, di Lenteng sana. Nah, jadi dari situ kemudian nulis buku yuk sama-sama gitu. Sekarang di Surabaya ya, ngajar di Poltekpol Surabaya. Terus kemudian ada Pak Aris Sasongko Duyana. Pak Aris Sasongko Duyana itu dari Cilacap, ya, dari Cilacap AMN, Akademi Maritim Nusantara. Ya. Kemudian ada Bowo Budi Santoso, itu dia kemarin ngajar di SMK Pelayaran APLNI, ngajar di APLNI juga, tapi sekarang balik lagi ke laut. Karena masih muda sih ya, jadi jiwanya berlayar masih kenceng. Akhirnya mungkin tintanya habis, jadi dia balik ke samudra.
Jadi yang dia pakai untuk menulis di meja itu udah habis kan, jadi dia balik lagi dulu ke samudra gitu. Sekarang berlayar. Kemarin, tapi waktu peluncuran beda buku kemarin bisa ikut ya, bisa tampil bersama dari atas kapal loh, keren banget. Yang lain dari ruang kantor gitu, dia dari kapal ya. Itu kami dan saya sendiri yang terakhir yang ketujuh yang ikut nulis buku ini. Jadi total itu 7 atau 8 ya? 7 orang penulis ya. Oh, ini juga orang. Sebagai apa analogi 7 samudra gitu kan. Ya, betul. Betul ya? Betul banget. 7 samudra. Ya, luar biasa ini. 7 orang sih sebetulnya pengennya kita banyak yang nulis gitu, tapi yang ngumpulin cuma 7. Masih betul. Jadi akhirnya dipakai itu dan analogikan lah. Oke. Nah, itu masing-masing orang. Tapi cukup ada beberapa kampus gitu. Jadinya nggak dari satu kampus. Jadi ini sudah termasuk ya menurut yang memberikan testimoni sih ya. Ini udah komplit karena ada yang dari sekolah negeri, ada dari sekolah swasta gitu. Ada level SMK, ada level akademi gitu kan. Jadi apa ya, udah komplit lah ibaratnya yang nulis itu nggak hanya satu bidang atau satu area saja gitu, misalnya akademito atau SMK saja gitu. Oke, ini ada pertanyaan nih dari ini. Apa yang menginspirasi Mas Fajar untuk menulis, lalu apa hambatan terberat dalam proses penulisan buku tersebut? Nah, mohon dijawab nih Mas Fajar, apa nih? Ya, oke. Sebetulnya inspirasinya sederhana sih. Karena kita sudah mulai bekerja di darat, kadang-kadang kita tuh masih pengen cerita kita yang ada di laut itu menginspirasi banyak orang gitu ya. Nah, tapi kan kalau kita dengan cerita, ibarat dengan mulut kita bercerita, itu kan terbatas pada orang yang kita temui kan. Cerita bisa saja berubah situasi atau karena buin dan seterusnya gitu. Saya agak sulitnya ketika kita nggak punya satu dokumen lah gitu yang memang memberikan kita gitu atau kita. Nah, harapannya sih memang kan pada waktu kalau kita mau nulis apa nih gitu dengan teman-teman menulis tuh ya harus komplit nih, harus ada suka dan dukanya, harus imbang gitu kan, supaya membuka cakrawala mereka tentang kehidupan pelaut itu seperti apa. Karena ada yang masih berpikir itu having fun gitu ya, apalagi pacarnya banyak, pelabuhan ada gitu, enggak setia lah gitu-gitulah ya. Nah, ya coba kita hadirkan lah itu kita ini udah masyarakat gitu loh, karena masih jarang yang mau cerita tentang itu gitu. Ya, jadi itu dasar awalnya supaya kita tuh punya satu kisah yang memang terpatri. Jadi kebanyakan akhirnya ya kadetnya gitu, masa kadet itu pada waktu dari akademi itu sebelum mendapatkan ijazah di laut itu ada kadet masa praktek selama 1 tahun, dan itu memang masa ya dibilang terberat ya enggak lah, tapi itu semua berproses gitu supaya setiap orang tuh enggak juga melihat kita setelah hebat sekarang gitu, misalnya katakanlah ya enggak juga saya mau bilang saya hebat gitu ya, tapi ya orang lihat prosesnya juga gitu. Kalau Pak Daryono misalnya katakanlah wih keren jadi sekretaris panitia ujian negara, kemudian ada yang jadi kepala sekolah, ada yang, tapi proses dulunya yang harus orang lihat. Nah, bagian terberatnya dari ini adalah sebetulnya waktu ngedit sih kayaknya ya. Ketika kita mau membuat ini, kadang dari kita sendiri sih, ini udah pantas belum ya tulisan kayak gini nih. Ngeditnya 2 tahun ya, Mas Fajar ya? Gitu. Kadang-kadang gitu sih. Ngeditnya 2 tahun. Kalau masih penerbitnya kan cuma 3 bulan selesai. Ya. Mas Fajar, masih stay di situ ya? Ya, luar biasa ini Mas Fajar nih.
dan teman-teman yang ada di dalam buku itu dilihat, kalau misalkan dilihat itu memang sangat luar biasa ya CV-nya apa segala macamnya. Oke, gitu yang akhirnya ya udahlah kita coba-coba sendiri gitu. Ya paling kita tuh alasannya selalu ada waktu gitu, waktunya kurang, lagi ngerjain apa gitu. Sebetulnya kita tuh kan bukan soal punya waktu atau nggak punya waktu. Kita tuh kan menganggap sesuatu tuh baru ada waktunya kalau itu tuh penting buat kita gitu. Nah, seberapa penting menulis buku buat kita itu yang mungkin jadi pertanyaan kita gitu. Kalau kita merasa itu tuh penting gitu ya, misalnya katakanlah kita cerita sholat lah gitu ya, ibadah gitu. Kan sedemikian pentingnya ibadah itu buat kita sehingga sedang apapun kita, lagi sibuk apapun pasti ada waktu kan, pasti kita berhenti dulu untuk ibadah karena kita merasa penting. Jadi mitos nggak ada waktu tuh nggak juga gitu. Tapi memang itu selalu yang jadi alasan aku belum selesai ya, masih ngerjain ini, masih ngerjain itu gitu. Itu kayaknya. oke, Ini masih loading nih. oke, Mas Fajar, kira-kira apa sih yang menjadi titik tekan dari, atau sebutlah pesan penting yang ingin disampaikan oleh para penulis, ketujuh penulis itu kepada halayak ramai. Nah, ini kan perlu disampaikan gitu kan, sehingga orang tahu, oh kenapa buku ini hadir, kenapa yang nulis itu para pelaut, kok pelaut bisa nulis ya. Kan pertanyaan banyak yang kayak begitu gitu. Itu gimana Mas Fajar? Ya, justru itulah yang kemudian di tengah saya dan teman-teman merasa udahlah biasa, maksudnya diedarkan saja dalam PDF event gitu ya. Yang penting kita sharing gitu. Sampai dengan akhirnya misalnya kita mau bicara penjual gitu ya, kita nggak legalitas nasionalnya ya mampu misalnya. Jadi yang paling penting menurut kami sih sebetulnya adalah supaya teman-teman di luar sana, dalam arti di luar itu di luar profesi pelayaran gitu ya, terbukalah wacana mereka tentang kehidupan para pelaut yang pada akhirnya bisa juga gitu hijrah atau lompat ke darat yang seringkali menjadi sebenarnya poinnya itu sih di mana pelaut tuh bisa lompat ke darat. Kalau soal akhirnya dan sosial kan memang ada unsur dalam tanda kutip tuntutan pekerjaan ketika kita sudah di darat yang mau nggak mau seorang dosennya adalah dengan karya, salah satunya dengan tulisan. Tapi yang lebih penting poinnya titik tekannya adalah dari darat bisa ke laut. Karena gini, ada teman-teman kita di laut yang ketika kita minta ke darat, dia punya kapasitas lah, punya profesionalisme yang luar biasa tinggi. Dan udah jabatan kapal juga sudah kapten, chief engineer. Darat tuh susah banget. Mesti alasannya tuh aduh ya aku masih banyak kebutuhan gitu kan, ntar ya ini paling ya tahun-tahun depan gitu, akhirnya lewat bicara kebutuhan kan memang nggak ada habisnya ya. Anaknya masih SD gitu kan, depan anakku SMP gitu, depan anakku SMA lah, kapan selesainya tuh. Ya sebenarnya kita mau mengajak teman-teman untuk juga kalau kita mau bergerak bisa lah gitu loh, kalau kita mau bergerak gitu ya memang kan kehidupan kita ya seberapa kuat kita menjalani tahapan atau proses kehidupan ini, termasuk kita motivasi teman-teman yang di laut itu dengan menulis buku ini. Karena ada yang begini nih, misalnya yang di kantor ya atau bekerja di darat nih, di perusahaan pelayaran itu juga udah susah sekali regenerasinya gitu. Jadi akhirnya regenerasinya tuh terjadi lompatan yang sangat tinggi gitu. Misalnya kayak saya di kampus gitu. Saya jadi direktur, saya menggantikan senior saya angkatan 7, sementara saya angkatan 36, misalnya seperti itu. Atau di perusahaan pelayaran gitu. Dari karirnya lambat banget. Termasuk di pemerintahan loh. Di pemerintahan tuh kadang-kadang kalau ada lowongan pekerjaan buat pelaut itu ya, untuk jadi PNS gitu. Itu kan kalau PNS lain kan umurnya apa? Batas umurnya cuma sampai 35 gitu ya.
Kalau di Nah, kalau yang background-nya pelaut itu sampai dijadikan 40 tahun, kadang gitu. 45 gitu. Nggak ada Itu juga yang karena datang. Oh, jadi karena nggak mau gitu. sekarang yang pada orang-orang yang duduk di pemerintahan, terutama dalam bidang pelayaran, yang membuat regulasi pelayaran, yang itu bukan orang-orang pelayaran akhirnya gitu. Nah, ketika mereka bikin regulasi, karena nggak ngerti dunianya kan, tuh, akhirnya ya sesuai ilmu sih, sesuai ilmu mereka. Misalnya katakanlah perkapalan atau kemaritiman yang umum lah gitu. Tapi ya susahnya di situ kan. Kalau bukan orang pelayaran kan feel-nya tetap beda ya. Kita sih sengaja dong itu ilmunya yang di laut ke darat gitu loh. Di darat. Ntar kalau mau pengen balik lagi ke laut, pengen refresh, memang mau kan gitu refresh. Kan teman-teman vokasi itu punya kewajiban untuk ilmunya tetap update. Nah, mungkin kan misalnya kita ngajar sesuatu yang di kapal udah nggak ada. Nah, gimana caranya ya ntar back to sea lah gitu kan. Yang sudah turun ke darat akhirnya malah justru merasakan enak di darat, ternyata pulang ketemu keluarga gitu kan. Iya, iya. Jadi lebih enak di darat daripada di laut. Makanya samudranya pindah di atas meja ya. Cuman kan Hmm. oh, karena saya ini antologi sih, ini antologi tulis senang kan, jadi katanya kayak antologi. Masuknya ke situ ya berarti ya. Semacam Ini kumpulan tulisan ya. memang kalau yang nulis sendiri saya tuh karena memang ya itu tadi karena dosen ya, jadi kalau yang nulis sendiri masih jatuhnya ke buku ajar. Misalnya saya punya 2 buku ajar tuh astronomi sama Kompas Kemudi, itu buku ajar karena memang dipakai untuk pembelajaran. Kalau yang nulis-nulis buku memang masih antologi, masih bareng-bareng. Kemarin yang NLP itu Neo NLP Talk itu dengan Kang Asari dan teman-teman juga, itu antologi juga. Kemudian belum lama kemarin diajak nulis tentang COVID-19 di mata dosen, itu ya antologi juga gitu. Pengen sih punya nulis sendiri. Kemarin ada bukan guru biasa, itu juga antologi. Kemudian bikin puisi juga antologi gitu. Mungkin kalau ada yang nanti kesempatan nulis sendiri mungkin deh gitu. Pengen banget. Oke. Siap. Nah, ini materinya yang ini nih PowerPoint saya tampilkan ya. Jadi apa sih Boleh. yang ingin disampaikan oleh Mas Fajar sebetulnya. Nah, itu dia. Nah, ini dia. Nah, ini kemarin tuh kan buku nih, 7-7-nya datang termasuk yang memberi sambutan. Dan Oh, ini ya. Foto-foto ini ya, foto para yang penulis. next dari ini foto para penulisnya. Jadi paling atas ini Pak Daryono, Kapten Sutini, Pak Budi Purnomo, dan Pak Reni. Kemudian yang bawahnya ini Pak Aris, Mas Bowo, dan saya. Lalu yang sendiri besar ini Kapten Wisnu yang menjadi keynote speaker, menyampaikan kata kunci kemarin di pembukaannya. Beliau yang nulis kata sambutan di buku ini. Oh gitu. Oh, beliau ini yang itu ya, apa di kementerian berarti ya? Betul. Ya, betul. Beliau adalah Direktur Lalu Lintas Angkutan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Jadi yang saat ini bertanggung jawab tentang tol laut gitu ya, yang mengatur kapal asing yang beroperasi di Indonesia itu ada di direktoratnya beliau. Gitu. Saya kenal beliau waktu beliau jadi direktur di BIP Semarang, tempatnya Pak Daryono, dan bersedia untuk menuliskan kata pengantar. Ya, itu memang juga salah satu tantangan bagi penulis sih sebetulnya. Ketika kita mau nulis, kita nyari kata pengantar dari yang memang menjadi satu daya tarik diri bagi kita. Betul. Buku Betul. antaranya kita tuh kayaknya buku kita yang lalu kan Neo NLP Talk itu pengantarnya profesor itu dari Malaysia. Ini buku Mas Fajar sekarang direktur perhubungan jalur laut tadi ya, itu luar biasa gitu kan. Tinggal ditunggu aja buku masterpiece yang sendiri, tapi bukan buku ajar ya.
Nah, kemudian apalagi nih yang ingin disampaikan di dalam sini? Ini kisah seorang perwira pelayaran niaga. Oh, ini terminologi baru bagi saya ini. Perwira pelayaran niaga. Itu kira-kira seperti apa, Mas Fajar? Mas Fajar masih stay? Jadi Okay. halo, ya gimana? Oke. Oke. Ini Jadi kayak pelayaran niaga itu profesi lah gitu. Kayak kita nyebut dokter, kemudian polisi gitu ya. Nah ini perwira pelayaran niaga itu profesi gitu. Nah cuman memang selama ini orang dengarnya kan pelaut gitu. Nah pelaut itu dibagi dua, ada yang perwira, ada yang non perwira. Bukan terjadi bintara atau tamtama enggak sih. Cuman kayak levelnya polisi. di atas kapal itu ada yang perwira dan yang Oke. perwira itu mulai dari captain, oleh 1, oleh 2, oleh 3, lalu chief engineer, masinis 1, masinis 2, masinis 3 itu yang perwira. Jadi satu profesi tertentu yang itu dari lembaga pendidikan tinggi. Jadi misalnya lulusan SMK punya ijazah 4 jadi perwira gitu. Lulusan Mesti SMK atau SMA akademi juga bisa gitu. bisa dari Oh, gitu. SMA juga bisa Oh, SM bisa lanjut kan karena ada planon atau pelayaran khusus di pelayaran mau itu. Nah kalau cerita saya kan karena ini 7 ya, mungkin saya fokus di yang kisah saya lah gitu. Oh ini ya. Ini diawali dari kebingungan nih ketika lulus SMA. Gitu. Nah ini tahun 2000 ketika saya memutuskan waktu SMA lulus bingung mau kemana gitu, mau pergi apa gitu. Nah ini kampus yang lama, ini sudah ganti lah gitu. Gerbangnya udah Perubahannya setelah 20. gerbangnya udah keren. Nah, saya mau tak pakai. Dulu kan dulu namanya Heran ya, terus 9 ubah nama Bumi. Jadi kembangkan diri hanya di Pelayaran juga nanti jurusan gitu. Bang, waktu saya kuliah itu, ini yang penampakan sekarang. Nah, cerita bahwa ya langsung juga jadi gitu proses gundul juga ya di gojlok juga lah gitu. Nah, nggak melewati proses menjadi taruna perwira pelayaran itulah. Ini sebenarnya diakalnya ketika itu ahli di salurat 3 dan D3 itu saya di awal itu saya bagaimana saya mulai memilih karena ini banyak bahkan 67% anak-anak sekarang tuh pilih jurusan itu. Gitu yang harus gitu. Meskipun hanya sedikit di awal. Nah ini apa nih perjalanan karir? Oh, panjang ya? Yang Ya, Pak Fajar? Oh, ya. Ya teman-teman, ternyata panjang juga ya. Ini, wah saya nggak ngerti nih apa isinya. Tapi nanti yang pasti sih, yang pasti bahwa menjadi pelaut atau profesi apapun itu tidaklah sesulit. Pasti ada dua wajah ya, suka maupun duka. Gitu. Ketika berhasil menjadi seseorang yang kita inginkan, cita-cita kita berhasil, maka sebetulnya itu adalah hasil daripada kerja keras kita, gitu kan? Kerja keras kita dari mana? Dari nol, dari bawah. Gitu. Ini juga berlaku bagi siapapun, bukan hanya Mas Fajar atau bagi saya, bukan. Tapi justru berlaku untuk siapa saja, ya, bekerja keras.
Nah, itu kan sepenggal kisah gitu, pelaut. Memang saya kalau di kampung, kebetulan saya hidup di kampung nih. Kalau di kampung itu dengar cerita, pelaut enak ya, pelaut kerjaannya di atas laut, di kapal, kemudian pulang banyak duit. Apa ya seperti itu atau bagaimana kan kita nggak tahu. Maka kita gali informasi dari Mas Fajar. Kebetulan beliau sebagai seorang pelaut, kemudian nulis buku, dan tadi samudranya pindah kemana? Ke atas meja. Ini sangat luar biasa ya, kisah-kisah yang ditulis oleh para penulis, 7 penulis di buku ini sangat luar biasa. Dan memang banyak sekali kisah-kisah yang ditulis oleh para praktisi itu menjadi lebih hidup gitu. Menjadi lebih hidup, terutama tentang profesi, tentang pengalaman kerja seseorang, itu bisa menginspirasi banyak orang. Halo, Mas Fajar, bisa nyambung lagi ya? Halo? Nah, ya memang agak ini ya. Tadi suaranya masih termonitor nggak? Tadi sempat putus ya koneksi. Iya masih. Oh masih ya? Masih. Tadi cerita itu tuh, waktu saya cerita perjalanan karir tadi tuh putus tuh suaranya. Tak lihat lah internetnya ternyata putus. Enggak apa-apa. Nah, Pak Fajar, kan ada berbagai macam kisah ya di dalam buku. Di dalam buku ada berbagai macam kisah. Ini tentu kisah-kisah ini kan mengandung makna tertentu bagi para penulisnya. Nah, sebetulnya apa sih yang ingin di-share oleh para penulisnya kepada halayak ramai melalui buku yang ditulis ini? Sampai tadi 2 tahun baru kelar gitu kan. Baru kelar editing gitu. Itu apa sih yang ingin disampaikan sebenarnya? Iya. Jadi sebetulnya yang pengen ada garis benang merahnya sih sebenarnya. Benang merahnya dari semua penulis itu mau mengatakan bahwa kalau kita punya kemauan gitu ya, kalau kita punya cita-cita, punya harapan, punya angan-angan itu diiringi dengan semangat, dengan tekad, itu bisa kita katakan nggak ada halangannya lah gitu. Cuman kadang ya halangan itu munculnya dari pemikiran kita sendiri yang menghalangi kita untuk itu tadi saya sempat cerita juga di nulis bukunya, bisa nggak ya gitu, layak nggak ya gitu, termasuk di kehidupan para pelaut sih sebetulnya. Ada contoh misalnya yang ditulis Pak Daryono, Pak Budi, itu hampir sama kisahnya, cerita tentang ketika jadi kadet, para officernya atau engineer-nya itu mau sesuatu, mereka nggak bisa gitu. Terus kadet ini punya ide, punya pemikiran gitu ya, kayaknya ini kalau diginiin bisa gitu. Nah, keberanian untuk memulai gitu, keberanian untuk mengatakan coba dong gitu. Itu kadang karena kita posisinya di bawah ya, posisinya bukan penentu keputusan. Lalu ini nanti saya ngomong, saya nyinggung nggak ya gitu kan. Kalau saya tunjuk kerja atau unjukin kebisaan saya, nanti dianggap sombong nggak ya gitu kan, sombong nggak gitu. Jadi itu yang kadang-kadang membelenggu kita sendiri untuk kita mau do something gitu. Itu yang ditulis sama Pak Dar sama Pak Budi sih. Kemudian kayak batasan tentang pelaut perempuan gitu kan. Kadang masih ada juga stigma masyarakat gitu. Apa bisa gitu perempuan berlayar gitu kan. Sanggup nggak ya? Nah gitu. Mau melawan apa ya kerasnya kehidupan di atas kapal gitu. Lalu kemudian Mas Bowo gitu juga sama nulis tentang pengalaman kadet yang juga saya alami juga, saya tuliskan juga gitu. Yang nyatanya itu terlewati kok gitu ya. Masa-masa itu, masa berat itu terlewati ketika kita jalani gitu. Ya memang itu proses yang harus kita lewati untuk sampai di titik yang kita idamkan gitu sebetulnya. Ada nggak sih dukanya? Kan suka. Tadi saya sebutkan tuh di komentar sebelumnya bahwa saya kalau dengar di kampung pekerjaan pelaut itu pekerjaan yang sangat
apa presisius gitu kalau di kampung. Jadi 6 bulan berangkat pulang, bawa duit sekarung gitu. itu itu memang di sini di kampung begitu. Wah, rumahnya bagus-bagus gitu. Wah, Iya. kelihatannya enak, seneng gitu. Apakah memang seperti itu atau memang di balik istilahnya di balik kesukaan atau kemeriahan atau kebahagiaan yang muncul di rumah itu memang ada duka gitu loh di atas laut atau selama melaut, kan nggak mungkin juga bahagia terus kan, di rumah bahagia, rumah bagus, ketemu anak, ketemu istri, ketemu saudara, tapi di laut apakah begitu juga atau memang ada dukanya kalau di laut? Iya, sebenarnya di presentasi saya ada sih tadi yang setelah pengalaman itu ada suka dukanya. Tapi mungkin sepintas lah kali ya saya sampaikan bahwa memang nggak semua yang dilihat itu indah lah gitu ya, seindah yang dilihat itu. Yang jalaninnya nih gitu kan, yang bisa cerita atau bisa ngerasain. Memang kalau sepintas kita lihat ya keliling dunia ya kan. Wah, itu ceritanya habis dari mana gitu. Padahal ya di situ cuma di kapal aja nggak turun-turun juga. Karena kapalnya sandar di situ gitu kan. Iya, iya. Atau cerita tentang gajinya tinggi gitu kan. Gajinya tinggi misalnya katakanlah. Tapi sebetulnya kalau kita cerita ya itu tuh relevansi sih. Gaji tinggi itu kan relevan dengan apa yang kita kerjakan. Kalau kita di kapal yang lainnya dalam negeri, muatannya bukan muatan berbahaya gitu. Gajinya juga nggak tinggi-tinggi banget dibandingkan dengan misalnya kita kapal yang memang lainnya jauh sehingga mau nelpon aja susah gitu kan. Kita tuh dibayar sesuai dengan apa yang kita korbankan sebetulnya gitu. Apa yang kita keluarkan, energi dan seterusnya. Misalnya di kapal yang muatan kayak saya tadi ada MT Oriental Gold itu. Kapal itu chemical gitu. Muatannya muatan bahan kimia berbahaya yang resiko kerjanya sangat tinggi. Nah, Iya, itu yang kadang-kadang orang terbakar lagi kan. orang nggak tahu ceritanya kan gitu. Kalau itu udah kebakar atau misalnya katakanlah itu nggak usah terbakar lah gitu. Itu kan kena aja gitu ke kulit misalnya atau kena ada chemical-chemical tertentu yang berbahaya. Nah, dan kita gaji tinggi pun sebetulnya kalau kita sadari akan cocok dengan karena kita meninggalkan keluarga kan. Kalau kita ada di rumah nih, misalnya Kang Asadi lagi di rumah nih, terus Iya. genteng bocor, Ah. kira-kira paling manggil tetangga lah kanan kiri atau dipanjat sendiri malah gitu kan. Udah panjat Ya sendiri benar, lah gitu kan. Mbak benar-benar. benerin sendiri lah gitu atau pagernya somplak gitu. Tapi kalau kita di laut, yang di rumah cuma istri kan, pasti Ah, keran rusak aja manggil tukang gitu. mm-mm. Nggak bisa benerin sendiri dan manggil tukang means berarti bayar dong gitu kan. Belum kalau tukangnya bohong lagi, aduh Bu ini harus dibenerin gini 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 gini, uangnya segini. Itu saya aja kan, itunya Bang gitu ya. Nah Ah, akhirnya ah. gaji tinggi pun sebetulnya habis juga, bukan Jadi soal repot ya tinggi. jatuhnya ya. Oh, gitu. Kita yang jelas lawannya cuaca. Nah, cuaca ini kan sesuatu yang kita nggak bisa, memang bisa diprediksi, tapi prediksi manusia kan tidak bisa Hmm. presisi seperti rencana Tuhan gitu. Misalnya kita bilang mendung nih kayaknya mau hujan, belum tentu juga gitu. Ada juga lagu mendung tak berarti hujan gitu. Jadi Itu lagu kalau itu sih. makanya kan. Jadi apa ya Pernah nggak musuh kita? hadapin kayak begitu waktu melaut? Iya, saya di Black Diprediksi Sea. cerah, tahu-tahu badai gitu. Pernah nggak Iya, begitu? jadi kan gini ya, kalau kalau sebenarnya kalau eee, kita di kapal itu kan sistemnya jaga 4 jam, officer itu, perwira itu. Nah, kalau pas kita yang jaga kan kita bisa monitor ya, ada tekanan udara kok turun drastis dari biasanya, berarti kita ada di daerah dekat badai nih gitu. Tapi kadang ada officer yang pas jaganya gitu, pas nggak memonitor itu gitu. Nah, kita lagi tidur enak-enak tiba-tiba guling aja gitu, loh lah ini nah gitu. Jadi iya, Bisa jadi saya kira ditali begitu kan biar nggak guling. kadang-kadang kan gitu ya, unpredictable lah gitu. Cuaca bisa berubah sewaktu-waktu. Kemudian resiko-resiko Iya, iya. seperti kecelakaan kapal ya, kecelakaan kapal itu Hmm. kan ya kita juga nggak harapkan gitu. Kita sih udah baik-baik sama di darat aja lah. Kita naik Hmm. motor, mobil udah ngikutin aturan nih orang lain yang nyeruduk kita kan gitu. Iya benar. Ya, Itu unpredictable. sih sebetulnya ngeri banget. Kalau kita di darat kecelakaan, ibarat kita ngomong jelek nih, kita ngomong jelek Hmm. banget lah. Misalnya sampai dengan kita nggak terselamatkan gitu, kita masih ada jasadnya gitu. Kalau di laut,
kita nggak bisa ngarepin kan kalau kapal itu tenggelam misalnya ya ketemu syukur, nggak ketemu ya larung bunga di laut akhirnya kan gitu. Karena Oh, gitu kita ya. resiko tertinggi sebetulnya itu. Belum Resikonya lama begitu. kemarin kan ada satu kapal yang sampai belum dan ketemunya ada di dasar perairan pakai alat, tapi di dalam sekali hampir 1000 meter, 800 sekian meter lah gitu. Kan nggak mungkin Oh, juga diangkat gitu. Siapa juga yang menyelam nah ke sana gitu. nggak ada Nah, manusia yang bisa segitu ya. yang paling berat ya jauh dari keluarga tuh. Kita nggak bisa setiap saat minta pulang kan. Misalnya katakanlah kita lagi mau lebaran gitu, terus Hmm. besok lebaran dulu kita pulang dulu gitu, nggak bisa. Iya, nggak Harus bisa. tetap harus tetap bawa muatan ini sampai ke tujuan gitu. Hmm. Minta gantinya nggak bisa setiap saat kita ada ganti. Kayak saya tadi itu, saya ada di kapal Vijayanti itu hampir 2 tahun, 1 tahun 8 bulan. Bahkan saya udah minta ganti itu malah dinaikin pangkatnya. Loh, piye saya mau minta ganti. Wah, Oh gitu ya. nah, karena memang kadang perusahaan kalau udah percaya sih, udah Nah, percaya gitu ya, itu kita dikasih kepercayaan tinggi terus. Itu juga poin sih sebenarnya yang disampaikan Pak Dar, karena Pak Dar ini juga nulis, saya 10 bulan incas sebagai kadet karena hmm. hasil pekerjaan saya baik, maka saya langsung jadi officer. Sementara orang lain itu Hmm. kalau mau jadi officer harus tes dulu, harus apalah macam-macam gitu. Nah itu kenapa? Dari mana? Dari unjuk kerja kita tadi itu yang awalnya ragu-ragu bisa enggak, tapi ketika diberikan ibaratnya diberi panggungnya gitu bisa, orang bisa melihat, orang bisa percaya, nah dari situ. Kemudian saya tuh di darat nggak pernah lama dulu waktu masih berlayar. Paling Oh satu gitu. bulan tuh paling lama. 2 minggu, Paling tiga lama. minggu, telepon lagi. Nanti Oh, telepon lagi. Pasti 1 bulan lebih tuh karena saya lari-lari aja tuh. Pas ditelepon saya alasan aja sertifikatnya mati lah, apalah gitu. Iya. iya iya iya. Dan itu diceritakan ya di dalam buku ya, Ya, pengalaman-pengalaman. memang nggak sangat detail sampai cerita gini sih. Memang kan karena itu terbatas setiap orang kan hanya kami beri space 10 sampai 15 halaman. Hmm. Jadi memang mereka hanya ngambil satu spot aja dari keseluruhan rangkaian. Memang yang agak komplit sih busuk inilah karena itu mulai dari kadet sampai dengan beliau itu sekarang udah S2-nya aja magister teknik sipil transportasi yang itu di Undip ya yang kami lah gitu bagi para pelaut itu keren banget loh bisa Oh sampai dengan gitu. level itu. Dan sekarang lagi ambil S3 beliaunya gitu. Beliau agak Top. komplit ceritanya ini. Meskipun ya kemudian hanya kesannya kan jadi lompat dari kapal ini naik ke kapal ini, naik ke kapal ini, naik ke kapal ini gitu aja sampai dengan level profesinya. Ada yang kebanyakan sih hanya satu spot aja lah gitu. Karena saya pun juga sama saya hanya ngambil spot sampai dengan kemudian sebelum saya akhirnya ke darat gitu. Karena saya batasin gitu. Jangan sampai nanti saya jadi cerita ketika kerja di daratnya gitu. Ntar buku sendiri lah ya itu ya. Nanti lah itu apa buku yang lain lah gitu ya. Oh, Nah, gitu. dan ini nggak ngebentuk mental nggak perjalanan profesi selama di laut, kemudian sekarang sudah di darat, itu ngebentuk mental nggak sih selama selama melakukan pekerjaan di darat, pengalaman-pengalaman berinteraksi dengan orang di dalam kapal, pengalaman berinteraksi dengan alam gitu, itu gimana tuh Mas Fajar? Ngebentuk nggak mental di darat? Ya, bagian ada banyak hal sih, banyak pelajaran yang bisa kita ambil ketika kita di laut yang kita terapkan di darat. Tapi yang paling pokok sebetulnya paling terasa banget lah itu adalah kemampuan kita mengambil keputusan sebetulnya. Karena di laut itu isinya serba ngambil keputusan gitu. Kita lihat kapal di depan kita, ini kita mau lewat kanannya atau kirinya nih gitu. Ini ada karang di depan kita mau belok atau mau kurangi speed aja. Gitu. Itu semua serba keputusan dan keadaan mara bahaya, keadaan tadi saya cerita darurat dan seterusnya itu semua pasti muaranya ada di pengambilan keputusan. Dan satu lagi yaitu kerjasama tim. Nah, keterampilan atau kerjasama tim. Nah, oleh karena itu kemudian menjadi penting di IMO, International Maritime Organization itu merasa bahwa pelaut sekarang ini muda-muda, tapi kemampuan memimpin dan kerjasama timnya itu kurang. Kenapa? Karena mereka muda, ijazah tinggi, jadi posisi di kapal juga tinggi gitu dengan ijazah itu. Tapi misalnya punya anak buah yang jauh lebih berpengalaman, jauh lebih senior usianya gitu ya. Itu yang membuat kadang-kadang
jiwa kepemimpinannya itu jadi ada di ragu-ragu gitu. Ini kalau saya nyuruh kan ya apalagi kita orang adat timur gitu ya, Ya Jawa betul. gitu ya. Orang Jawa. Kadang Sungkan. sungkan nih gitu kan. Sungkan gitu kan kita mau nyuruh orang Gak enak tua gitu. gitu. Tapi di kapal nggak bisa, di kapal kita pokoknya ini bawa ke sana, ini bawa ke sini gitu. Ini gimana ya enaknya? Gitu. Udahlah itu. Nah, itu yang kita pakai ketika itu di daratnya. Itu kadang-kadang kita bertemu dengan ya macam-macam orang sih ya. Nah, gimana kita dituntut untuk bisa bekerja sama dengan berbagai macam karakter. Nah, dulu sebelum kan ada kurikulum internasionalnya ya pelayaran ini. Nah, kurikulum internasional sebelum tahun 2010 itu nggak ada memasukkan materi soft skill ini. Semua materinya hard skill semua tentang keterampilan semua. Itu. Baru setelah amandemen 2010 di Filipina masuklah itu namanya human element. Nah, itulah kenapa saya kemudian wah gimana cara memahami orang nih ya, itulah belajar NLP itu makanya kemudian. Karena kemudian ternyata human element nih gitu, bahwa 80% kejadian kecelakaan di kapal itu adalah human error gitu. Faktornya adalah kegagalan manusianya gitu. Sehingga apapun berarti yang paling penting adalah bagaimana kita ngatur atau memanage orangnya kan. Nah, muncullah mata kuliah namanya Leadership and Team Working Skill itu yang oleh AIMO ditetapkan di 2010 oleh pemerintah menambah satu mata pelajaran namanya kepemimpinan dan keterampilan kerjasama tim. Ada di semester 3 dan semester 4 dan saya kemudian akhirnya fokus mengajar di situ karena kalau secara skill, secara materi ada banyak dosen-dosen yang jauh lebih senior dari saya, pengalaman belajarnya lebih lama gitu kan. Nah, mereka lebih pas lah mengajar materi-materi teknis, sementara saya lebih ke moles soft skill-nya, karakternya dan seterusnya. Oke. Ya, artinya memang mental pelaut ini luar biasa. Kalau saya lihat, saya dengar tadi dari penjelasannya Mas Fajar gitu ya, terutama dari tulisan-tulisan para penulis yang ada di buku Cinta Samudra di Meja Kerja ini luar biasa. Saya sampai terhanyut gitu, walaupun nggak berada di kapal, tapi sangat terhanyut ketika membaca membaca kisah-kisah pengalaman yang telah ditulis para penulis di buku ini. Luar biasa ya, bisa gitu. Apa istilahnya, bisa gitu. Itu dia mengambil keputusan yang penting dengan memprioritaskan pekerjaan, memprioritaskan kepentingan dari pekerjaan sehingga itu membentuk karakter leadership yang kuat gitu ya. Itu luar biasa gitu. Dan jarang-jarang orang yang memang punya istilahnya tadi, punya skill seperti itu. Umur boleh bertambah, tapi yang namanya leadership, kepemimpinan, kerjasama, komunikasi, itu kan tidak serta-merta bertambah juga seiring dengan umur gitu kan. Kalau skill ngoprek mesin gitu bisa, tapi skill sama orang ngobrol nggak bisa kan percuma juga. Pengennya marah-marah gitu, jangan pegang itu kerjaan gue. Iya sono. Jangan dipegang, ntar rusak. Gitu. Wah, kan repot gitu ya. Nah, ini butuh kerjasama tim. Memang luar biasa nih para pelaut kita. Pas gitu ya, nenek moyang kita seorang pelaut itu ini cerminan. Nah, Mas Fajar sekarang kan aktivitas di kampus gitu ya, ngajar di kampus. Gitu. Nah, itu di sharing nggak sih pengalaman-pengalaman itu selain di buku tadi, pengalaman di sharing di buku, itu di sharing juga nggak ke peserta didik atau ke anak didik, ke siswa didik di kampus, pengalaman-pengalaman tentang itu, suka dukanya menjadi pelaut, kemudian hal-hal keberhasilan dan kegagalan sebagai pelaut, itu apa saja, itu suka di-share nggak sih kepada mereka siswa didik di kampus? Ya itu justru kenapa perhubungan kementerian itu mewajibkan atau mengharuskan pengajar di pelayaran itu harus berlatar belakang profesi pelaut atau perwira pelayaran niaga karena memang nggak cukup kalau kita ngajar hanya berdasarkan teori. Jadi memang prinsipnya kan pendidikan vokasi kita ya pendidikan kan ada dua macam nih pendidikan akademik dan vokasi. Kalau akademik
lebih banyak teori gitu ya, 60%-nya itu teori. Kalau kita yang vokasi itu 60%-nya justru praktek. Jadi kadang bukunya, referensinya juga sudah referensi yang lama banget gitu, yang mungkin saat ditulisnya itu belum ada regulasi terbaru, belum ada kejadian-kejadian terbaru gitu, sehingga memang perlu orang-orang yang punya pengalaman terkini. Makanya tadi saya sampaikan setiap 4 atau sampai 5 tahun sekali itu harus ngupdate ilmu gitu. Supaya yang disampaikan di kelas itu tidak hanya teori, tapi juga bukan juga pengalaman yang udah lama banget gitu. Nah, karena memang kita harus bahkan diharuskan jadi untuk cerita atau share realnya, bukti nyatanya. Karena pasti hampir selalu ada sih gap antara teori dengan kenyataan gitu. Teorinya kalau misalnya katakanlah menghadapi cuaca ombak tuh begini. Nah, prakteknya di lapangan kadang-kadang ada hal-hal praktis yang itu secara kurikulum nggak ada gitu. Makanya kita menyebutnya ada istilahnya kecakapan pelaut yang baik. Nah, kecakapan pelaut yang baik itu ya seiring dengan kalau pilot ya jam terbang lah gitu. Seiring dengan bertambahnya masa layar itu memang apa ya terasa intuisinya gitu kan. Nah, makanya kita pasti sampaikan, pasti share dan anak-anak sekarang kadang kalau kita cerita teori aja kan mereka bosen kali ngantuk kali di kelas ya. Jadi kadang-kadang ya kita tampilkan juga video. Cuman sayangnya zaman saya belajar dulu belum kayak sekarang ini gadget dan seterusnya Nggak udah ada keren video banget itu. selfie. Ya, nggak ada Ya masa foto-foto. kita pakai kiriman gitu. Masih pakai Nggak ada pakai dulu belum ada negatif. gitu. Nggak ada. Iya masih pakai klise tuh harus dicetak gitu kan. Kalau berhasil, kalau enggak ya angus Iya. semua. Kalau nggak terbakar. Iya, ya paling tidak kan mereka akan terinspirasi gitu ya, terinspirasi bahwa Ya terutama waktu ngajar-ngajar praktek sih. Ketika di hmm, simulator gitu ya, di lab di laboratorium praktikum itu bisa kita masukkan di situ teknis praktisnya di lapangan. Kalau di kelas ya memang biasanya masih lebih banyak teori, tapi ketika masuk ke lab, masuk ke simulator-simulator kita itu ada simulator itu. Itu memang kita akan lebih banyak praktis yang seperti kita alami di kapal seperti ini. oke, luar biasa ini. Luar biasa ya apa yang disampaikan oleh Mas Fajar ini, yang diceritakan tentang isi buku, pengalaman, dan memang tidak akan habisnya kalau pengalaman itu diceritakan berulang-ulang, berulang-ulang. Pasti ada aja apa yang belum keceritain atau yang belum belum disampaikan kepada orang lain itu. Termasuk juga buku. Ini baru berapa ini kalau misalkan episode ini baru episode berapa ini? Buku ini. Baru Belum mulai lah ini. baru mulai. Belum ke episode yang ke sekiannya gitu kan. Baru mulai. Dan masih banyak lagi pengalaman-pengalaman yang belum ditumpahkan ke dalam tulisan. Pastinya gitu kan. Kita tunggu saja gitu. Kita tunggu dari Mas Fajar dan rekan-rekan itu menceritakan seperti apa ke depannya laut. Bisa jadi kan selama di laut itu mengalami apa segala macam itu kan ya, mungkin kalau sekarang ceritanya tentang tinta samudra ya besok misalkan kesalahan-kesalahan fatal sebagai seorang pelaut itu juga perlu kan diungkapkan ya seperti tadi kan kesalahan komunikasi, kesalahan kerjasama yang kayak begitu juga perlu kayaknya disampaikan. Kalau enaknya jadi pelaut orang nggak usah digituin juga pasti Udah kelihatan ya inilah kan. udah kelihatan. Tapi kalau resiko menjadi seorang pelaut, jarang-jarang orang mau ini mau baca, bukan bacanya, jarang-jarang orang mau iya mau antusias bacanya. Itu begitu kira-kira. Oke, Mas Iya, tapi Jar, gimana? ya mungkin ada satu poin juga ya, pelaut itu kadang-kadang kelemahannya di ketika ya itu tadi keluar dari zona nyamannya, keluar dari kemampuannya ke ilmu berlayar. Kalau di pelayaran itu kan tadi kayak kita cerita punya duit banyak gitu ya. Maunya ya beli tanah, beli rumah, beli mobil gitu. Jadi kadang-kadang lemah di kemampuan untuk misalnya investasi, usaha gitu ya. Yang itu perlu entrepreneurship kan, perlu jiwa kewirausahaannya muncul gitu. Ini ada orang yang
entrepreneurship-nya tinggi nggak punya modal. Ini pelaut ini kebalikannya nih, modalnya tinggi nggak punya kemampuan wirausaha, takut duitnya hilang lah gitu kalau mulai usaha. Jadi mungkin perlu juga sekali-kali gitu sharingnya ke pelaut itu tentang gitu ya kewirausahaan. Jadi nggak ada lagi istilah nanti ya kayak tadi saya katakan, duh kebutuhanku masih banyak nih, wah dia kalau lompat ke darat tuh takut gitu. Padahal kalau udah punya warung aja mah gitu udah kayaknya udah Ya. kita lihat aja orang itu ya cukup juga kok gitu. Iya. Jadi pulang kampung, punya rumah, punya tanah, terus punya minimarket satu kan. Itu ya. Oke. Oke, Mas Fajar, sebagai penutup karena kita udah 1 jam ya, lumayan. Istilahnya bukan kata penutup, tapi apa? Poin penting atau closing statement dari Mas Fajar mengenai buku ini yang ingin disampaikan kepada teman-teman itu seperti apa? Silakan. Ya, jadi sebetulnya buku ini kan kita tulis dengan 7 pelaut yang juga berprofesi sebagai pengajar. Gitu. Jadi artinya sebetulnya adalah bahwa teman-teman jangan ragu, jangan takut untuk kemudian ketika kita dihadapkan pada pilihan untuk keluar dari zona nyaman kita, mencoba zona yang baru, justru bahkan kadang-kala kita menemukan kesuksesan kita di tempat yang baru. Kalau untuk secara teknis, praktis buku ini sih teman-teman nanti bisa baca gitu ya, bagaimana ketika kami berpengalaman di laut dan kemudian bisa ke darat gitu. Cuman mungkin saya menggunakan kesempatan ini untuk juga berterima kasih deh kepada Pak Wisnu yang berkenan menuliskan kata pengantar, kemudian seluruh penulis, lalu yang sudah ngasih testimoni kayaknya juga perlu kita sebut karena saya luar biasa sekali. Saya diberi testimoni dari Pak Ridwan, beliau adalah Ketua DPC INSA Semarang, dulu adalah dosen saya ketika saya masih kuliah. Nah, ketua Dewan Pimpinan Cabang INSA Semarang ini asosiasi pemilik perusahaan pelayaran gitu. Kemudian Pak Riyadi, Ketua Umum Ikatan Pelaut Semarang. Jadi di Semarang itu ada ikatan pelautnya. Nah ini campur nih, ada orang dek, orang sin. Saya di organisasi ini diberi kepercayaan sebagai ketua bidang akademik atau pendidikan. Jadi fokusnya di gimana teman-teman pelaut itu terus belajar gitu. Kemudian ke Kolonel Laut Purnawirawan Sarwono, itu Ketua Korps Alumni FPLNI, beliau juga minta nih, tulis lagi yang bekerjanya di darat dong, gitu. Jadi oke, Pak Sarwono nanti kita coba. Kemudian Pak Fuad Widiantoro, itu chairman dari Hawari, ini kayak Asari Learning Center lah, kira-kira seperti itu. Kemudian Mas Bayu Prasetyo mungkin kenal kali Pak Sari, karena Mas Bayu sekarang pegang makna human development. Lalu Mas Agung Setiawibowo, Mas Agung ini sebetulnya gini, yang tulisan saya di buku ini sebelumnya sudah pernah dimuat, bagian dari kisah ini ada dimuat di web yang dikelola oleh Mas Agung itu gitu. Nah waktu saya mau ambil itu saya izin ke beliau kan, Mas boleh nggak sih kalau yang udah ditulis di web tuh jangan sampai nanti kita disebut apa ya, karena sudah haknya ada di yang punya web kan. Oh, boleh aja Mas, jangan lupa tulisin webnya. Ya kita tulis sumbernya deh gitu ya. Jadi Mas Agung terima kasih sekali sudah mengizinkan, dan juga Pak Altril, Kak Hendra. Pak Altril ini kurang lebih usia saya juga, sekarang juga direktur di AMN Cilacap, tempatnya Pak Aris, salah satu penulis buku ini bekerja. Terima kasih semuanya. Kemudian teman-teman yang sudah monitor, kayaknya bagus ya kalau yang nanya nih Mbak atau Mas Niriana Alvan nih, kita beri free, kita beri buku saya satu nih gitu. Oke, wah luar biasa. Ya. Atau nomor HP gitu. Boleh. Nanti inbox ke saya nanti boleh. Atau saya dibantu bisa menerbitkan buku ini. Nanti kalau ada kesempatan berikutnya lagi bisa ngerepotin lagi. Siap. Udah mantau penerbit mana tadi Mas ini yang punya penerbitnya. Mas saya juga siap. Nanti kalau Mas kapan saya pulang ke Purbalingga saya mampir ya. Karena keluarga besar Bapak itu di Purbalingga sebetulnya.
Nah, kemarin begitu lihat alamatnya Prokerto lah ya perek lah gitu. Iya betul. Baik, nanti teman-teman yang terutama Mbak Riana Alvan ya, nanti boleh japri ke saya atau langsung ke Mas Fajar juga bisa terkait dengan giveaway karena sudah nanya tuh, wah luar biasa dapat bukunya gitu ya. Dapat buku Tinta Samudra yang ditulis oleh 7 penulis dari 7 samudra. Ya. Baik, untuk malam ini saya ucapkan terima kasih kepada Mas Fajar atas kesediaannya mengisi bedah buku yang ke-6 ini, episode yang ke-6. Saya juga mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan selama memfasilitasi diskusi kita kali ini. Bagi teman-teman semua, terima kasih juga telah menyaksikan bedah buku episode 6 ini dengan judul buku Tinta Samudra di Atas Meja yang ditulis oleh Kapten Cahya Fajar ya. Nanti teman-teman bisa putar ulang video ini di Facebook kami berdua, di Facebook saya bisa, di Facebook Kapten Cahya Fajar juga bisa. Untuk malam ini kami berdua pamit mundur. Sekian, terima kasih. Dari Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.